Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Puja puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya melimpahkan curahan nikmat dan rahmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan nikmat kesempatan kita diberikan kembali berjumpa dengan bulan yang suci, bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Ini adalah kesempatan langka. Banyak orang yang sejak 2 bulan lalu minta mohon pada Allah dengan doa yang diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Dari mulai masuk Rajab, ya, mulai masuk Sya'ban, kemudian Rajab, ya, Ramadan, doanya itu 2 bulan. Tapi tidak semuanya dikabul oleh Allah, artinya tidak semuanya diberikan kesempatan bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Nah, kita saat ini sudah jelas kita sudah masuk bulan suci Ramadan dan sudah bisa menyelesaikan 1 hari ibadah puasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai sebulan penuh kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk menyelesaikan seluruh amaliyah Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang sunnah, kata Nabi ketika beliau berkhutbah di akhir bulan Sya'ban, beliau mengatakan siapa yang melakukan satu kebajikan, ya, yang sunnah, satu kebaikan yang bukan wajib, maka kalau dilakukannya di bulan suci Ramadan, dia diberi pahala seperti orang melakukan satu kewajiban. Salat sunnah 2 rakaat seperti orang salat subuh. Salat sunnah 4 rakaat seperti orang salat zuhur atau salat isya di luar bulan Ramadan. Bagaimana dengan ibadah-ibadah wajib yang dilakukan di bulan suci Ramadan? Itu diberikan nilai, kata Nabi, 70 kali lipat dibandingkan dengan di luar Ramadan. Jadi kalau kita melaksanakan zuhur di bulan suci Ramadan tadi atau melakukan isya barusan ini yang di bulan Ramadan, nilainya sama dengan 70 kali sholat isya di luar bulan Ramadan. Kok bisa ya? Iya, ini adalah bagian dari rahmat, bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Muhammad. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, ya, seorang ulama yang tinggal di Makkah, ulama yang banyak sekali karyanya. Di antara dalam karya beliau mengatakan begini, mengapa bulan suci Ramadan itu dijadikan oleh Allah sebagai bulan untuk melipat gandakan nilai amal hamba-hambanya, terutama nilai amal hamba-hamba umat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, karena agar umat Muhammad ini bisa menyamai amal-amal baiknya dengan umat-umat masa lalu. Kalau umat masa lalu usianya panjang, umat Nabi Nuh 950 tahun. Kalau dia taat separuh umurnya saja masih mengalahkan kita yang umurnya pendek. Umur umat Nabi Muhammad itu, kata beliau, a'mar ummati baina arba'in wa khamsin, wa fi riwayatin baina khamsin wa sittin. Umur umatku itu rata-rata antara 40-50. Coba sekarang kebanyakan, ya kan, usia-usia masih segitu yang diambil oleh Allah. Atau kata Nabi antara 50-60. Andai kata pun ada yang 70, ada yang 80 tahun, itu sedikit sekali yang usianya sampai 80 sampai 90. Kebanyakan rata-rata antara 50-60 tahun. Nah,
Kalau 50 tahun atau 60 tahun dikurangi masa anak-anak 15 tahun. 60 tahun dikurangi 15 tahun berapa? Tinggal 45, ya kan? 45 kalau sadarnya usia 50, berapa tahun yang bisa digunakan untuk ibadah? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kasih sayang pada umat Nabi Muhammad. Allah ciptakan bukan hanya waktu tapi juga tempat. Kalau waktu jelas bulan suci Ramadan ini waktunya melipat gandakan apa saja. Amal yang sunnah saja seperti amal wajib dilipat gandakan 70 kali lipat, luar biasa. Kalau bapak dan ibu sholat isya 1 kali itu sama dengan 70 kali dilipat dikalikan 30 hari, sudah berapa? Jumlahnya banyak. Tapi kita nggak mau hitung-hitungan begitu. Kita ingin supaya apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini seluruhnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, Allah ciptakan Ramadan untuk umat Muhammad agar amaliyahnya, amal baiknya bisa mengejar, bahkan kalau bisa mengungguli umat-umat masa lalu yang usianya di atas ratusan tahun, ya. Umat Nabi Musa, umat Nabi Harun, umat Nabi Hud, umurnya di atas rata-rata di atas seratusan tahun. Tetapi umat Nabi Muhammad sedikit sekali yang umurnya hingga 100 tahun. Nah, oleh karena itu diciptakanlah masa untuk melipat gandakan amalnya. Apalagi di bulan suci Ramadan ada malam Qadar, malam yang paling mulia, malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita punya kesempatan sekali saja di Ramadan, kemudian menemui atau mendapatkan bertepatan kita sedang ibadah, bertepatan malam itu, saat itu Allah takdirkan Lailatul Qadar, maka nilainya sama dengan 83 tahun. Kalau kita usianya 60 tahun, ibadahnya mulai dari usia balik sampai 60 tahun ditambah 83 tahun, cukup banyak, udah di atas 100 tahun. Itu kira-kira yang diinginkan oleh Allah dengan menciptakan atau memberikan bulan suci Ramadan pada umat Nabi Muhammad SAW. Belum lagi Allah menciptakan cara untuk melipat gandakan melalui tempat. Melalui tempat misalnya Allah ciptakan tanah suci Al-Haramain misalnya, Makkah dan Madinah. Tetapi kan biayanya besar kalau kita mau ke sana. Jarang sekali atau sulit kita melakukan, punya duit juga kesempatannya sulit karena harus ada daftar tunggunya. Maka oleh karena itu gunakanlah Ramadan saat ini yang kita baru lakukan sehari puasa ini, kita gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin agar kita mendapatkan rahmat yang begitu besar dalam hal melipat gandaan nilai-nilai kebajikan yang kita lakukan setiap saat. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan satu hadis yang tidak panjang-panjang, satu hadis yang diriwayatkan di dalam kitab At-Targhib yang diriwayatkan Al-Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Nabi pernah bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan." Umatku, kata Nabi, di bulan suci Ramadan itu diberikan 5 perkara, 5 hal, lam yuqtahunna nabiyyun qabli, yang tidak pernah diberikan nabi-nabi sebelumnya, tidak pernah diberi ini. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad? Kata Nabi, "Idza kana awwalul lailatin min syahr Ramadan, nadharallahu ilaihim, wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu abadan." Di malam pertama atau di awal-awal malam Ramadan, hari ini termasuk malam atau awal bulan Ramadan. Kata Nabi, di awal-awal bulan suci Ramadan, umatku diberikan, ya, ketika di awal bulan Ramadan, di awal-awal Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan, Allah Subhanahu wa taala menatap satu persatu umat Nabi Muhammad atau hamba-hambanya yang beriman. Dan siapa yang ditatap oleh Allah, siapa yang dipandang, siapa yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, lam yu'adzibhu abadan, dia tidak akan pernah diadab selama-lamanya. Masya Allah. Maka carilah perhatian
dengan amal apapun yang baik untuk mencari perhatian Allah, sehingga Allah menatap wajah kita, sehingga Allah memperhatikan kita. Loh, ini yang lainnya pada tidur kok dia terus deres Quran, dia tetap zikir. Wah, ini hamba, namanya siapa? Hamba Allah. Siapa ini? Ditatap oleh Allah. Orang yang ditatap oleh Allah, orang yang dipandang oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, lam yu'adzibhu abadan. Dia tidak akan mendapatkan azab selama-lamanya. Lalu yang kedua, nah ini hebat lagi umat Nabi Muhammad kalau sudah masuk Ramadan. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, tastaghfiru lahum, memohonkan ampun untuk mereka, fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari, malam dan siang. Wa tastaghfiru lahum al-hitanu, dan juga binatang-binatang di lautan ikut pula memohonkan ampun untuk kita yang berpuasa dari umat Nabi Muhammad. Ya Allah Gusti, Masya Allah, untuk sekali Bapak dan Ibu, di bulan suci Ramadan para malaikat memohonkan ampunan untuk kita. Kira-kira kalau yang mohon ampun malaikat untuk kita, kira-kira diterima gak oleh Allah? Insya Allah. Ibu, kira-kira kalau malaikat yang memintakan ampun untuk ibu, kira-kira Allah akan ampuni apa tidak? Gak dengar. Pasti. Kalau yang minta malaikat makhluk suci, minta kepada Allah, ya Allah, itu hamba-hambaku di masjid Istiqomah, mohon kiranya kau ampuni ya Allah. Insya Allah Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, idza kana akhir lailatin ghafarallahu lakum jami'a. Kalau nanti Ramadan selesai, di akhir Ramadan, malam takbiran, Allah hapuskan semua kesalahan, noda, keburukan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, "Ahiyya Lailatul Qadar ya Rasulullah? Apakah itu karena Lailatul Qadar?" Nabi mengatakan, "Bukan. Lailatul Qadar sendiri, ini sendiri," katanya, malam terakhir sendiri. Alam taro ilal ummal ya'maluna fa idza faraghu min a'malihim wufu ujurahum, rawahul Baihaqi. Bukankah, kata Nabi, apabila seseorang pekerja, seorang yang telah mengerjakan pekerjaannya dengan baik, seorang pemborong yang sudah menyelesaikan borongannya dengan baik, maka di akhir pekerjaan selesai itu dia pasti akan dipenuhi bayarannya, dipenuhi upahnya seluruhnya. Demikian juga hamba-hamba Allah yang beriman, ketika sudah memenuhi semua amaliyah Ramadan, maka di akhir Ramadan Allah penuhi ganjarannya, Allah penuhi balasannya, dan antara lain balasannya itu dengan diampuni seluruh kesalahan-kesalahannya. Sehingga di awal bulan Syawal, 1 Syawal, kata Nabi, kayaumi waladathu ummu, seperti jabang bayi yang baru lahir dari rahim sang ibu, bersih, suci, tanpa dosa. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan kemampuan, kekuatan menyelesaikan amaliyah Ramadan, diberikan semangat untuk melakukan apa saja di bulan suci Ramadan yang baik-baik, sehingga di akhir Ramadan kita menjadi hamba-hamba yang suci, hamba-hamba yang kembali kepada fitrahnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.